Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel, di channel Relax All Season teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan unboxing sekaligus review-review juga ya. Singkat-singkat aja sih, nggak usah terlalu panjang untuk reviewnya, karena sekaligus unboxing juga. Nah, untuk di video kali ini itu saya akan buka ini ya, alat-alat untuk membuat konten seperti ini nih, barang-barangnya. Dan ini juga ada tripod, terus masih ada Gorilla Pod banyak ya. Terus ada mikrofon juga, nggak cuma satu doang ada mikrofon gitu kan. Oke, mungkin kita mulai dari paling kecil dulu kali ya. Ini dia. Ini adalah mini LED ya, mini LED video light dari Ulanzi W49 LED. Mungkin ini modelnya ya teman-teman, modelnya. Terus dia ini berbentuk kotak. Oh, ini seperti animasinya aja ya. Ini dia berbentuk kotak. Terus apa lagi ya? Di sini ada trickle zoom mounting, bisa digunakan di gimbal dan juga bagus untuk pembuatan film. Ini mungkin fiturnya ya, fitur yang diberikan dari Ulanzi kepada kita pembeli-pembeli W49 LED ya teman-teman, seperti itu. Ini barangnya made in China. Oke, dia itu dari Shenzhen Ulanzi Teknologi. Oke, buat teman-teman yang mau lihat barang-barang Ulanzi lainnya itu teman-teman juga bisa nih langsung ke websitenya aja di www.ulanzi.com ya. Mungkin nggak usah bertele-tele lama-lama, kita langsung buka aja. Seperti ini untuk LED-nya. Ini ya. Oh, seperti itu. Dan dratnya juga nih mungkin bisa dipasang ke tripod, entah universal atau tidak, nanti kita coba ya. Di sini ada pengencangnya juga buat kita masukin ke zoom mounting lainnya. Misalkan zoom mounting kamera di DSLR biasanya itu ada ya teman-teman. Seperti itu. Ini dia seperti ini ya. Wow, cukup terang juga ya, lumayan lah. Oke, di sini ada slot baterainya, mungkin kita pinggirin dulu aja, kita lihat di dalamnya ini ada apa aja. Ini ada user guide seperti ini. Ini ada ini juga nih atasnya, Ulanzi Vlog Master Plan. Untuk halaman sosmednya adalah Ulanzi. Belakang ini ada giveaway Selasa ya. Ini setiap hari Selasa ada giveaway di YouTube ya, buat teman-teman yang mereview produknya dan upload ke YouTube tuh bisa berkesempatan mendapatkan hadiah giveaway dari Ulanzi-nya langsung teman-teman. Seperti itu. Di sini ada ide produk. Dan ada juga CEO Design with Us. Kita sini. Di sini ada silika gel untuk pengawet barangnya ya, karena ini jauh dari Cina ke Indonesia. Di sini ada quality control paste dari perusahaan apa nih? Vijim ya. Berarti untuk yang ngecek quality controlnya ini ya, untuk yang cek quality controlnya adalah dari perusahaan ini tadi nih, Vijim. Dan dia setelah di lolos quality control, dia langsung memberikan ini Kichipas. Oke, kita masukin dulu, cicil ini nggak penting. Ini juga cuma gitu aja kita masukin. Oke, kita lihat ini sekarang. Ini adalah user guide, video like user guide. Ada safety tips seperti yang pertama kita lihatnya. Oke, kita buka aja dulu semuanya. Ini bahasa Inggris dan ada bahasa China. Kita baca bahasa Inggrisnya teman-teman. Untuk melihat ini, selain safety tips dia juga ada ini nih, peringatan, warning.
Ya untuk penggunaannya jangan gimana itu ada semua di sini. Terus banyak juga ya peringatannya ya, 2 halaman catatannya juga. Dan sini ada spesifikasinya. Oke, kita baca dulu untuk spesifikasinya. Di sini dia menggunakan working voltage itu di 3 volt karena dia ini menggunakan baterai ya. Untuk dayanya dia menggunakan baterai berukuran AA. Yang satu baterainya itu biasanya 1,5 volt, dan rata-rata kalau baterai AA itu satu baterainya dia adalah 1,5 volt. Jadi di sini ditulis untuk working voltage-nya dia di 3 volt, berarti dia menggunakan 2 buah baterai berukuran A2 teman-teman, seperti itu. Oke, di sini untuk average lifetime-nya itu 50.000 jam untuk 2 baterai itu, lumayan lama. Dan illuminance ini di 800 luminance dengan light distance-nya itu bisa sampai 5 meter ya, jangkauan jarak ke depannya untuk cahayanya. Dengan powernya ini dia ada di 5,5 watt, kecil banget. Color temperaturnya itu 6000 K dengan illuminance angle-nya adalah lebar meneranginya itu 60 derajat. Dengan berat bersihnya itu hanya di 65 gram tanpa menggunakan baterai dan aksesoris lainnya teman-teman. Wih, cukup ringan ya, bukan main ya teman-teman. Dan di sini ada part diagram, ada 4 part diagram. Yang pertama itu ada extensive groove, ini dia untuk shoe mounting ya, apalah tuh bebas. Ada switch on off yang punya letak-letak seperti itu. Terus ada baterai gover, ini dia nih seluruh baterainya. Dan yang keempat ini dia menggunakan baterai groove di sini. Baterai groove itu apa ya? Ini ya, kan ada about ininya ya, buat untuk buka bodinya katanya. Oke, terus selanjutnya ada fotografi like install, cara instalasinya untuk di kamera seperti apa, untuk di smartphone seperti apa, itu beda-beda teman-teman. Dan teman-teman mau lebih optimal itu ada di sini semua nih tutorialnya. Terus ini ada charging for baterai ya, peringatan kalau teman-teman mau cas baterainya, alangkah baiknya teman-teman harus menggunakan charger yang benar-benar khusus untuk ngecas baterai ya teman-teman. Jangan sampai salah, karena baterai itu sangat rentan untuk produk-produk elektronik seperti ini. Jadi jangan sampai beli baterai atau cas baterai dengan menggunakan merek-merek yang tidak berlisensi atau tidak tidak lulus sensor atau gimana lah, pokoknya gitu teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk barangnya. Oke, ini dia nih, ada titik ya. Ini juga untuk penutupnya dia plastik buram atau akrilik sih, kurang paham. Dan ini udah pasti plastik. Materialnya ada 3 extensive groove, gitu dah mungkin. Oke, sini juga bisa dikecengin untuk masuk ke shoe mountingnya. Dan sini ada drat, kita coba ya menggunakan ini. Bisa teman-teman. Dan sekarang, waduh, ini tripodnya rusak. Waduh. Setnya lagi masih dipinjam ya. Yaudah deh, nggak apa. Ini bisa masuk. Dan sekarang kita coba untuk korelapot, apakah bisa masuk juga atau tidak. Sekarang penentuannya bisa teman-teman, keren. Berarti bisa kita bilang bahwa drat yang ada di mini LED video dari Ulanzi ini adalah universal ya teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, terang banget ya, padahal cuma menggunakan baterai mainan nih. Ya, baterai mainan lah sebetulnya kan. Terus ini untuk copot, kita copotin sekarang. Lumayan susah nih teman. Nah, oke, sudah tercopot. Kita balikin lagi ke sarangnya nih. Kenapa nggak masuk nih ya? Oh alah, bautnya keluar teman-teman. Nah sekarang kita tinggal, sip. Gitu ya. Ini
Jadi seperti ini juga lumayan penting ya untuk tripod. Sekalian deh kita bahas tripod ya teman-teman. Lumayan juga nih ya. Jadi ini tripod sangat berguna. Jadi mudah disetting gimana-gimana. Misalnya ini mau yang rendah atau mau yang tinggi juga tinggal dilurusin aja untuk kakinya. Udah tinggi ya. Seperti ini. Nah teman-teman, seperti ini. Oke, kita pinggirin. Oke, segitu aja ya buat unboxing review dari mini video like ini. Sekarang kita lanjut ke mikrofon. Kita lihat mikrofonnya mungkin. Oke, dia untuk mikrofonnya. Ini adalah mikrofon universal cardioid mikrofon ya teman-teman. Dari merek Boya, yaitu BYMM1, dan di pojok kanan atasnya ada secret kodenya. Secret kodenya itu untuk ngecek keaslian produknya ya di websitenya. Kalau teman-teman yang baru aja beli ini, kalau teman-teman mau cek apakah produk original atau tidak, teman-teman bisa langsung secret aja ini di sini. Nanti ada keluar kode dan teman-teman cek websitenya, bisa langsung ke website di website itu adalah www.boya-mic.com teman-teman, seperti itu. Dan di sini dia untuk wujud ininya ya, wujud mikrofonnya seperti ini dari gambar. Nanti kita buka, kita lihat. Dan di sini dia kompatibel dengan smartphone, tablet, desktop atau PC atau laptop. Terus ada DSLR kamera dan juga cam recorder atau handycam. Seperti itu. Oke, kita lihat bagian samping. Di sini ada tulisan juga nih BYMM1, sampingnya juga sama. Kita lihat bagian belakangnya. Di sini dia fitur itu kompatibel dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, super cam recorder, audio recorder, dan masih banyak lainnya. Dan untuk fitur kedua, dia itu juga udah compact dan juga ringan untuk suara directional mic, jadi mudah dibawa kemana-mana. Bisa dibilang juga mikrofon ini adalah mikrofon portable, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, di sini dia menggunakan rock metal construction tanpa menggunakan baterai juga. Fitur yang keempat dan fitur yang kelima, dia adalah sudah mendapatkan professional Fury Whistle teman-teman, atau bisa dibilang apa ya, untuk meredam noise lah. Dan sini untuk spesifikasinya, dia untuk power patternnya itu cardioid, frekuensi responnya 35-18 kHz, sensitivitasnya itu di minus 42 desibel kurang lebih sampai 1 desibel, dengan sinyal to noise ratio-nya itu di 76 desibel SPL. Dengan jacknya itu dia menggunakan jack universal 3,5 mm, konektornya itu TRS dan juga TRRS, dimensinya 22 mm x 81 mm, dengan berat bersihnya hanya di 86 gram mikrofon saja. Sangat ringan teman-teman, sama seperti LED tadi ya. Oke, kita buka. Di sini ini nih apa ya, ini pouch dan ada manual book juga atau instruksi manual gitulah. Oke, kita lihat di sini untuk manual booknya Boya. Terima kasih sudah membeli Boya BYMM1. Oke, sama-sama ya gitu aja teman-teman. Oke, fitur spesifikasi sama. Mungkin di sini ada tambahan tuh spesifikasinya, itu transducernya dia electret condenser. Oke, siapanya yang dapat? Nah, kalau sini kita harus baca karena kita pasti nanti lihat ya. Ini ada spesifikasinya juga untuk diagram frekuensi responnya ya,
seperti ini untuk diagram frekuensi responnya nih dari minus 25 atau minus 30 berapa ya, itu minus, oh ini sekitar minus 15 minus 18 sampai itu di 0 desibel terakhirnya untuk frekuensinya ya, frekuensi responnya. Dan di sini juga ada nih, sama saya kurang paham. Yang saya mungkin paham adalah dia merekord hanya sekeliling di depan terus muter segitu aja sampai oke, makin jauh dia makin kecil, minus 40 desibel. Saya juga kurang paham nih. Frekuensinya 100 Hz. Oke, skip aja. Di sini ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami problem. Di sini juga ada tulisannya nih problemnya, misalkan ini mikrofon tidak bekerja, ada solusinya nih, dua solusinya harus bagaimana. Sini problem kedua nih ada ambience noise, terlalu apa ya, videonya terlalu noise, itu juga di sini ada solusinya seperti apa. Jadi tenang dan aman teman-teman untuk membeli mikrofon ini. Sisanya bahasa Cina ya, langsung. Oke, kita masukin aja, nggak penting. Yang kita butuhin adalah India. Barangnya sudah pasti kita dapat kabel konektor ya, nggak boleh asal pakai kabel jack 3,5 atau 3,5. Ada holder mikrofonnya, nggak lupa ada mikrofonnya juga. Dan yang terakhir adalah ini dia yang namanya universal, apa ya tadi namanya ya, apa, profesional, profesional Freewin Shield seperti ini. Dia bulu-bulu, di dalamnya ada apa nih, foam. So kita masukin aja mikrofonnya. Untuk cara pemasangannya ya teman-teman. Terus jangan lupa holdernya dipasang dan pastikan tulisan Boya BM1 di bagian atas, karena dia akan menunjukkan bahwa mikrofonnya berarti ada di kanan dan di kiri dan depan. Langsung pasin aja ini boyanya di bagian atas. Dan untuk colok kabelnya teman-teman, yang benar itu adalah yang L-shape begini, ini adalah ke mikrofon, dan yang lurusnya ke device. Bila teman-teman balik yang lurus ini ke mikrofon dan yang L-shape ini ke device, teman-teman nggak akan merekod suara, jadinya terhening atau ke-mute ya teman-teman. Segitu aja di sini untuk ini sama ya sama yang tadi. Dan mungkin dratnya kita mau coba dratnya ya, yang terakhir sini. Lumayan pas juga. Coba kita lihat ini, pas juga teman-teman. Berarti aman untuk dratnya seperti itu, sungguh aman. Mungkin gitu aja. Jadi bilang unboxing plus review headset gaming dari Rexus, yaitu Rexus HX25 Thunderfox Stream ya teman-teman. Seperti ini untuk bagian boxnya. Ini bagian depannya teman-teman. Rexus made for everyone. Di sini juga tulisan ini, yaitu more info about Rexus, visit our official website here, www.rexus.id. HX25 50 meter untuk drivernya. Jadi untuk lebar driver speaker yang ada di headset ini itu 50 mm teman-teman. Jadi bisa dibilang headset ini itu memasukkan telinga kalian ke dalam headset. Jadi teman-teman, telinganya nggak ada yang keluar-keluar. Jadi telinga teman-teman semua udah dijepit dengan ininya ya, dengan ear cup-nya headsetnya, karena diameternya yaitu tadi 50 meter, cukup besar teman-teman. Nanti kita lihat bareng-bareng bersama ya barangnya. Selanjutnya sini kita juga dapat adapter converter. Jadi teman-teman, jadi karena kalau nggak pakai adapter itu dia hanya colokan satu gitu aja, 3,5 mm. Jadi bisa dibilang headset ini tuh universal teman-teman, bisa ke handphone, bisa ke PS juga, bisa ke PS4 ya, terus bisa ke komputer, bisa ke apa ya, mungkin Nintendo juga bisa karena jacknya cuma satu gitu kan. Dan kalau misalnya ke komputer kan menggunakan mic juga, jadi kalau menggunakan mic lebih pasnya kita pakai dua converter ya, converter yang kedua jack tadi, jack untuk audio dan juga jack untuk mikrofon seperti itu. Bagian bawah di sini ada tipenya Thunderfox Stream. Di samping kita lihat nih Rexus made for everyone. Kita lihat bagian bawah di sini ada untuk mikrofon ini detachable teman-teman, jadi bisa dicabut pasang ya, bisa dicabut pasang. Untuk ininya, untuk jack audionya ini sudah universal, yaitu dengan ukuran 3,5 mm. Nggak lupa tadi yang ada di depan ya, free audio converter dan juga 50 meter driver teman-teman. Seperti itu.
bagian samping. Oke, gambarnya gini aja. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke teman-teman, di sini untuk spesifikasinya ada di bagian belakang boxnya ya. Oke, kita lihat untuk spesifikasi yang pertama itu ada speakernya berdiameter 50 mm. Yang jelasnya di depan tadi ya. Oke, terus untuk sensitivitasnya itu di 116 desibel, kurang lebih sampai ke 2 desibel teman-teman. Terus untuk impedansinya ini di 32 ohm sampai 3 ohm. Itu untuk rentang frekuensinya ini dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Untuk direktivitasnya ini adalah omnidireksional untuk bagian mikrofonnya. Terus untuk daya rata-ratanya ini dia hanya menggunakan 150 mW teman-teman. Mili ya, kecil. Terus di sini untuk ukuran kabelnya, itu adalah ini ya, diameter itu 0,3 mili. Dan terus untuk terus untuk panjang dari kabelnya itu adalah 2,2 meter teman-teman, sepanjang itu ya. Oke, terus untuk mikrofonnya ini minus 42 desibel sampai 3 desibel. Terus untuk konektornya ini dia sudah stereo 3,5 mm jack audio ya teman-teman. Sama dengan konverternya juga 3,5 mm, jadi universal. Oke, ini untuk modelnya RX-AX25. Oke, sini nih untuk earcupnya immersive in-game audio, jadi bener-bener ketutup ya kuping kalian di headset ini. Oke, terus ini ada metal holder, convertible fit design. Oke, seperti itu. Terus di sini ada easy mic and volume button control operasi. Oke, untuk pengoperasian mikrofon mute unmute-nya juga sudah ada di bagian tengah-tengah kabel ya teman-teman. Terus juga ada volume button-nya juga ada di sini. Seperti itu. Di sini ada detachable mikrofon. Oke, support di Mac Windows 10 tuh kan. Di sini ada akun sosial medianya Rexus itu. Di sini untuk Facebook dan IG itu adalah Rexus ID. Untuk Twitternya ada Rexus_ID. Untuk Telegram dan Facebook itu bisa teman-teman searching aja Rexus Indonesia teman-teman. Oke, untuk produk ini diimpor dari PT Mitra Global Media Pratama Jakarta. Oke, untuk negara pembuatan itu ini ada di China teman-teman. Ini sudah. Kalau mungkin ada teman-teman ada kritikan atau saran ke Rexus, bisa langsung ke websitenya ya di www.rexus.id teman-teman. Oke, kita buka. Untuk bukanya begini. Sebelumnya saya udah pernah beli karena ingin nambah satu lagi karena kebutuhan ya buat editor, jadi saya beli satu lagi karena lagi pula barangnya juga worth it dan bagus. Oke, kebalik seperti ini bukanya sini. Oke, kita dibuka. Gini dia teman-teman. Oke, untuk packagingnya meskipun menggunakan kardus Indomie tapi mewah teman-teman. Untuk ukuran headset packagingnya seperti ini bisa dibilang mantap. Ini dia untuk mikrofon detachable-nya. Nanti kita coba ya. Ini dia. Ini juga sudah elastik atau apa bilangnya teman-teman, fleksibel. Nah, seperti itu. Dia seperti ini. Ya, jelas. Teman, di sini ada ininya nih, converternya ya, dari ke jack audio dan juga jack mikrofon. Seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita keluarin. Ini ada manual book, ada garansi. Oke, warnanya dulu. Ini dia untuk headsetnya.
lupa tadi malah saya masukin lagi. Ini dia, ini ada volume buttonnya. Terus ada volume mikrofon mute unmute gitu ya. Di sini kasih ditutup juga teman-teman untuk bagian chipnya. Dia sudah gold plate, dia udah bukan kaleng-kaleng lagi ya, udah bukan yang biasa yang warna silver. Dan ini untuk mikrofonnya juga gold plate teman-teman. Wih, gokil nih Rexus. Untuk harga 280 ini worth it banget teman-teman. Saya berani jamin ini worth it untuk produknya. Oke, ini dia. Sama gold plate juga, dan ini juga gold plate teman-teman. Tuh ya. Oke, ini dia untuk headsetnya yang berdiameter 50 mili. Seperti ini. Oke, di sini itu dia tidak menggunakan busa untuk air cup-nya, jadi dia bukan busa atau foam, jadi dia itu menggunakan liter tipis gitu teman-teman, kulit tipis. Ya emang minusnya ada teman-teman. Jadi kalau minusnya pakai kulit tipis seperti ini itu biasanya cepet pegel untuk bagian area kuping. Selain cepat pegel juga cepat keringatan. Jadi teman-teman harus jangan terlalu pakai terus-menerus ya, jangan terlalu benar-benar lama untuk di bagian kepala, takutnya karena berkeringat jadi bau di dalam teman-teman, seperti itu. Jadi sini ada kabelnya nih yang keluar nih. Ini L left, artinya di kiri, 2 ini kiri ya teman-teman, dan ini right kanan, seperti itu. Ini untuk headsetnya. Oke, di sini untuk detachable-nya ya teman-teman. Kita masukin. Oke, jelas. Terus di sini ada gini dia. Itu mikrofonnya ya. Jadi pasien ini mikrofonnya di depan mulut kalian teman-teman, seperti ini. Jangan sampai ini yang di belakang. Belakang gitu, balik ya. Di sore tidak akan jelas teman-teman. Jadi pastikan ini depan mulut kalian seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selain itu kita juga mau lihat ini ya teman-teman, untuk kartu garansinya. Ini ada nomor serinya. Garansinya ini berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun semenjak tanggal pembelian teman-teman. Oke, ini resmi ya, karena produknya juga udah resmi Indonesia. Oke, di sini ada scan untuk install aplikasi mobile Rexus. Boleh tuh teman-teman, bisa teman-teman coba. Oke, sini ada manual booknya. Oke, spesifikasinya sama yang ada di belakang tadi ya. Untuk isi kemasannya itu ada gaming headset dan panduan singkat penggunaan. Ini dia manual book ya, panduan singkat penggunaan. Terus di sini ada fungsi tombol yang tadi ini, yaitu dia untuk volume naik, volume turun, terus saklar mikrofon. Ini dia mikrofon mute unmute, dan juga mikrofon dapat dilepas. Itu fungsi-fungsinya. Terus ini juga bisa dapat digunakan untuk PS4, Xbox, notebook, PC, dan lain sebagainya yang menggunakan audio output jack 3,5 mm teman-teman. Seperti itu. Canda perhatiannya apa nih? Oke, canda garansi Rexus. Juga ada lagi nih kode pindai untuk download ini ya teman-teman ya, Rexus Mobile. Mungkin ini hanya support untuk di Android ya, untuk di iOS belum ada, seperti itu. Oke, kita masukin lagi. Jadi saya sebelum kasih ke editor, alangkah baiknya kita buat video ini dulu teman-teman, baru deh sekarang kita kasih. Kita masukin lagi teman-teman. Oke, masukin. Oke, kita connect lagi tadi ya.
terus rapi supaya bisa kelihatan baru teman-teman. Itu isinya ya. Kita ambil dulu boxnya. Ini dia, masukin. Sekarang kita masukin. Aman. Oke teman-teman. Oke, kita tutup dan kita masukin lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk review dari headset Rexus X25 Thunder Fox Trim ini, seperti itu. Oke. Ini saya akan unboxing sekaligus review juga ya, singkat-singkat aja sih, nggak usah terlalu panjang untuk reviewnya karena sekaligus unboxing juga. Nah, untuk di video kali ini itu saya akan buka ini ya, alat-alat untuk membuat konten seperti ini barang-barangnya, dan ini juga ada tripod, terus masih ada Gorilla Pod banyak ya. Terus ada mikrofon juga, nggak cuma satu doang, ada mikrofon gitu kan. Oke, mungkin kita mulai dari paling kecil dulu kali ya. Ini dia. Ini adalah mini LED ya, mini LED video light dari Ulanzi W49 LED. Mungkin ini modelnya ya teman-teman, modelnya. Terus dia ini berbentuk kotak. Oh, ini seperti animasinya aja ya, ini dia berbentuk kotak. Terus apa lagi ya, di sini ada trickle zoom mounting, bisa digunakan di gimbal dan juga bagus untuk pembuatan film. Ini mungkin fiturnya ya, fitur yang diberikan dari Ulanzi kepada kita pembeli W49 LED ya teman-teman, seperti itu. Ini barangnya made in China. Oke. Dia itu dari Shenzhen Ulanzi Teknologi. Oke, buat teman-teman yang mau lihat barang-barang Ulanzi lainnya itu teman-teman juga bisa nih langsung ke websitenya aja di www.ulanzi.com ya. Mungkin nggak usah bertele-tele lama-lama, kita langsung buka aja. Seperti ini untuk LED-nya. Ini ya. Oh, seperti itu. Dan dratnya juga nih mungkin bisa dipasang ke tripod, entah universal atau tidak, nanti kita coba ya. Di sini ada pengencangan juga buat kita masukin ke zoom mounting lainnya. Misalkan zoom mounting kamera di DSLR biasanya itu ada ya teman-teman. Seperti itu. Ini dia seperti ini ya. Wow, cukup terang juga ya, lumayan lah. Oke, ini ada slot baterainya, mungkin kita pinggirin dulu aja, kita lihat isi dalamnya. Ini ada apanya. Ini ada user guide seperti ini. Terus ini ada ini juga nih atasnya, Ulanzi Vlog Master Plan. Untuk halaman sosmednya adalah Ulanzi. Belakang ini ada giveaway Selasa ya. Oh, ini setiap hari Selasa ada giveaway di YouTube ya, buat teman-teman yang mereview produk yang dapat di YouTube tuh bisa berkesempatan mendapatkan hadiah giveaway dari Ulanzi-nya langsung teman-teman. Seperti itu. Di sini ada ide produk. Dan ada juga CO Design with Us. Kita sini. Di sini ada silika gel untuk pengawet barangnya ya, karena ini jauh dari Cina ke Indonesia. Di sini ada quality control paste dari perusahaan apa nih? Vijim ya. Berarti untuk yang ngecek quality controlnya ini ya, untuk yang cek quality controlnya adalah dari perusahaan ini tadi nih, Vijim. Dan dia setelah di lolos quality control, dia langsung memberikan ini key pas. Oke, kita masukin dulu, key ini nggak penting.
Ini juga cuman gitu aja kita masukin. Oke, kita lihat ini sekarang. Ini adalah user guide, video like user guide, ada safety tips seperti yang pertama kita lihatnya. Oke, kita buka aja dulu semuanya. Ini bahasa Inggris dan ada bahasa China. Kita baca bahasa Inggrisnya teman-teman. Melihat ini. Selain safety tips, dia juga ada ini nih, peringatan, warning. Ya, untuk penggunaannya jangan gimana itu ada semua di sini. Terus banyak juga ya peringatannya ya. 2 halaman catatannya juga, dan sini ada spesifikasinya. Oke, kita baca dulu untuk spesifikasinya. Di sini dia menggunakan working voltage-nya itu di 3 volt karena dia ini menggunakan baterai ya. Untuk dayanya dia menggunakan baterai berukuran AA. Yang satu baterainya itu biasanya 1,5 volt, dan rata-rata kalau baterai AA itu satu baterainya dia adalah 1,5 volt. Jadi di sini ditulis untuk working voltage-nya dia di 3 volt, berarti dia menggunakan 2 buah baterai berukuran A2 teman-teman, seperti itu. Oke, di sini untuk average lifetime-nya itu 50.000 jam untuk 2 baterai itu, lumayan lama. Dan illuminance ini di 800 luminance dengan light distance-nya itu bisa sampai 5 meter ya, jangkauan jarak ke depannya untuk cahayanya. Dengan powernya ini dia ada di 5,5 watt, kecil banget. Kalau temperaturnya itu 6000 K, dengan illuminance angle-nya adalah lebar meneranginya itu 60 derajat. Dengan berat bersihnya itu hanya di 65 gram tanpa menggunakan baterai dan aksesoris lainnya teman-teman. Wih, cukup ringan ya, bukan main ya teman-teman. Dan di sini ada part diagram, ada 4 part diagram. Yang pertama itu ada extensive groove, ini dia untuk shoe mounting ya, apalah itu bebas. Ada switch on off yang punya letak-letak seperti itu. Terus ada baterai Goover, ini dia nih seluruh baterainya. Dan yang keempat ini dia menggunakan baterai groove di sini. Baterai groove itu apa ya? Ini nih kan ada about ini ya, buat untuk buka bodinya mungkin. Oke, terus selanjutnya ada fotografi like install, cara instalasinya untuk di kamera seperti apa, untuk di smartphone seperti apa, itu beda-beda teman-teman. Dan teman-teman mau lebih optimal itu ada di sini semua nih tutorialnya. Terus ini ada charging for battery ya, peringatan kalau teman-teman mau cas baterainya. Alangkah baiknya teman-teman harus menggunakan charger yang benar-benar khusus untuk ngecas baterai ya teman-teman. Jangan sampai salah, karena baterai itu sangat rentan untuk produk-produk elektronik seperti ini. Jadi jangan sampai beli baterai atau cas baterai dengan menggunakan merek-merek yang tidak berlisensi atau tidak tidak lulus sensor atau gimana lah, pokoknya gitu teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk barangnya. Oke, ini dia nih, ada titik ya. Ini juga untuk penutupnya dia plastik buram atau akrilik sih, kurang paham. Dan ini udah pasti plastik. Materialnya ada 3 extensive groove ya, gitu dah mungkin. Oke, sini juga bisa dikencengin untuk masuk ke shoe mountingnya. Dan sini ada drat, kita coba ya menggunakan ini. Bisa teman-teman. Dan sekarang, waduh, ini tripod yang rusak. Waduh. Setnya lagi masih dipinjam ya. Yaudah deh, nggak apa. Ini bisa masuk. Dan sekarang kita coba untuk korelaport, apakah bisa masuk juga atau tidak. Sekarang penentuannya bisa teman-teman, keren. Berarti bisa kita bilang bahwa drat yang ada di mini LED video layar dari bulan ini adalah universal ya teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, terang banget ya, padahal cuma menggunakan baterai mainan nih ya, baterai mainan lah sebetulnya kan. Terus ini untuk copot, kita copotin sekarang. Nah, susah nih teman-teman. Nah, oke, sudah kita copot. Kita balikin lagi ke sarangnya ini.
kenapa nggak mau masuk nih ya? Oh alah, bautnya keluar teman-teman. Nah sekarang kita tinggal, nah sip. Gitu ya. Seperti ini. Jadi seperti ini juga lumayan penting ya untuk tripod. Sekalian deh kita bahas tripod ya teman-teman. Lumayan juga nih ya. Jadi ini tripod sangat berguna. Jadi mudah disetting gimana-gimana. Misalnya ini mau yang rendah atau mau yang tinggi juga tinggal dilurusin aja kakinya. Udah tinggi banget. Seperti ini. Nah teman-teman, seperti ini. Oke, kita pinggirin. Oke, segitu aja ya buat unboxing review dari mini video like ini. Sekarang kita lanjut ke mikrofon. Dung. Kita lihat mikrofonnya mungkin. Oke, dia untuk mikrofonnya. Ini adalah mikrofon universal cardioid mikrofon ya teman-teman. Dari merek Boya, yaitu BYMM1, dan di pojok kanan atasnya ada secret kodenya. Secret kodenya itu untuk ngecek keaslian produknya ya di websitenya. Kalau teman-teman yang baru aja beli ini, kalau teman-teman mau cek apakah produk original atau tidak, teman-teman bisa langsung secret aja ini di sini. Nanti ada keluar kode dan teman-teman cek websitenya, bisa langsung ke website di website itu adalah www.boya-mic.com teman-teman, seperti itu. Dan di sini dia untuk wujud ininya ya, wujud mikrofonnya seperti ini, seperti di gambar. Nanti kita buka, kita lihat, dan di sini dia kompatibel dengan smartphone, tablet, desktop atau PC atau laptop. Terus ada DSLR kamera dan juga cam recorder atau handycam. Seperti itu. Oke, di bagian samping di sini ada tulisan juga nih BYMM1, sampingnya juga sama. Kita lihat bagian belakangnya. Di sini dia fiturnya itu kompatibel dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, customer cam recorder, audio recorder, dan masih banyak lainnya. Dan untuk fitur kedua, dia itu juga udah compact dan juga ringan untuk suara directional mic, jadi mudah dibawa kemana-mana. Bisa dibilang juga mikrofon ini adalah mikrofon portable, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, di sini dia menggunakan rock metal construction tanpa menggunakan baterai juga. Fitur yang keempat dan fitur yang kelima, dia adalah sudah mendapatkan professional Fury Whistle teman-teman, atau bisa dibilang apa ya, untuk meredam noise lah. Dan sini untuk spesifikasinya, dia untuk polar patternnya itu cardioid, frekuensi responnya 35-18 kHz, sensitivitasnya itu di minus 42 desibel kurang lebih sampai 1 desibel, dengan sinyal to noise ratio-nya itu di 76 desibel SPL. Dengan jack-nya itu dia menggunakan jack universal 3,5 mm, konektornya itu TRS dan juga TRRS, dimensinya 22 mm x 81 mm, dengan berat bersihnya hanya di 86 gram mikrofon saja. Sangat ringan teman-teman, sama seperti LED tadi ya. Oke, kita buka.
Di sini ini nih apa ya, ini pouch dan ada manual book juga atau instruksi manual gitulah. Oke, kita lihat di sini untuk manual booknya Boya. Terima kasih sudah membeli Boya BM1. Oke, sama-sama ya gitu aja teman-teman. Oke, fitur spesifikasi sama. Mungkin di sini ada tambahan tuh spesifikasinya, itu transducernya dia electret condenser. Oke, siapanya yang dapat? Nah, kalau sini kita harus baca karena kita pasti nanti lihat ya. Ini ada spesifikasinya juga untuk diagram frekuensi responnya ya. Seperti ini untuk diagram frekuensi responnya nih, dari minus 25 atau minus 30 berapa ya, itu minus, oh ini sekitar minus 15, minus 18 sampai itu di 0 desibel terakhirnya untuk frekuensinya ya, frekuensi responnya. Dan di sini juga ada nih, sama nih saya kurang paham. Yang saya begitu paham adalah dia merekord hanya sekalian di depan terus muter segitu aja sampai makin jauh dia makin kecil, minus 40 desibel. Saya juga kurang paham nih. Rekor saya 100 Hz. Oke, skip aja. Sini ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami problem. Sini juga ada tulisannya nih problemnya, misalkan ini mikrofon tidak bekerja, ada solusinya nih, ada 2 solusinya, harus bagaimana. Sini problem kedua nih ada ambience noise, terlalu apa ya, videonya terlalu noise, itu juga di sini ada solusinya seperti apa. Jadi tenang dan aman teman-teman untuk membeli mikrofon ini ya. Sisanya bahasa Cina ya, langsung. Oke, kita masukin aja, nggak penting. Yang kita butuhin adalah India. Barangnya sudah pasti kita dapat kabel konektor ya, nggak boleh asal pakai kabel jack 3,5 atau 3,5. Ada holder mikrofonnya, nggak lupa ada mikrofonnya juga. Dan yang terakhir adalah ini dia yang namanya universal, apa ya tadi namanya, apa, profesional. Profesional Furibin Shield seperti ini. Dia bulu-bulu, di dalamnya ada apa nih, foam. Oke, langsung kita masukin aja mikrofonnya. Untuk cara pemasangannya ya teman-teman. Oke, terus jangan lupa holdernya dipasang dan pastikan tulisan Boya BM1 nya di bagian atas, karena dia akan menunjukkan bahwa mikrofonnya berarti ada di kanan dan di kiri dan depan. Oke, langsung pasin aja ini boyanya di bagian atas. Dan untuk colok kabelnya teman-teman, yang bener itu adalah yang L shape begini, ini adalah ke mikrofon dan yang lurus ini ke device. Bila teman-teman balik yang lurus ini ke mikrofon dan yang L shape ini ke device, teman-teman nggak akan merekod suara, jadinya terhening atau ke-mute ya teman-teman. Segitu aja di sini untuk ini sama ya sama yang tadi. Dan mungkin dratnya kita mau coba dratnya yang terakhir. Sini. Oke, lumayan pas juga. Coba kita lihat ini, pas juga teman-teman. Oke, berarti aman untuk dratnya seperti itu, sungguh aman. Oke, mungkin gitu aja. Bisa dibilang unboxing plus review headset gaming dari Rexus, yaitu Rexus HX25 Thunderfox Stream ya teman-teman. Seperti ini untuk bagian boxnya. Ini bagian depannya teman-teman. Rexus made for everyone. Di sini juga tulisan ini, yaitu more info about Rexus, visit our official website here, www.rexus.id. HX25 50 meter untuk drivernya. Jadi untuk lebar driver speaker yang ada di headset ini itu 50 mm teman-teman. Jadi bisa dibilang headset ini itu memasukkan telinga kalian ke dalam headset teman-teman. Jadi teman-teman telinganya nggak ada yang keluar-keluar. Jadi telinga teman-teman semua udah dijepit dengan ininya ya, dengan ear cup-nya headsetnya, karena diameternya yaitu tadi 50 meter, cukup besar teman-teman. Nanti kita lihat bareng-bareng bersama ya barangnya. Oke, selanjutnya sini kita juga dapat adapter converter. Jadi teman-teman, jadi karena kalau nggak pakai adapter itu dia hanya colokan satu gitu aja, jadi 3,5 mm. Jadi bisa dibilang headset ini tuh universal teman-teman, bisa ke handphone, bisa ke PS juga, bisa ke PS4 ya, terus bisa ke komputer, bisa ke apa ya, mungkin Nintendo juga bisa karena jacknya cuma satu gitu kan. Dan kalau misalnya ke komputer kan menggunakan mic juga, jadi kalau menggunakan mic lebih pasnya kita pakai 2 converter ya, converter yang kedua jack tadi.
jack untuk audio dan juga jack untuk mikrofon seperti itu. Oke. Bagian bawah di sini ada tipenya Thunderfox Stream. Di samping, oke, kita lihat nih Rexus made for everyone. Oke, kita lihat bagian bawah di sini ada. Oke, untuk mikrofon ini detachable teman-teman, jadi bisa dicabut pasang ya. Bisa dicabut pasang. Untuk ininya, untuk jack audionya ini sudah universal, yaitu dengan ukuran 3,5 mm. Nggak lupa tadi yang ada di depan ya, free audio converter dan juga 50 meter driver teman-teman. Oke, seperti itu. Untuk bagian samping, oke, gambarnya gini aja. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke teman-teman, di sini untuk spesifikasinya ada di bagian belakang boxnya ya. Oke, kita lihat untuk spesifikasi yang pertama itu ada speakernya berdiameter 50 mm. Yang jelasnya di depan tadi ya. Oke, terus untuk sensitivitasnya itu di 116 desibel, kurang lebih sampai ke 2 desibel teman-teman. Terus untuk impedansinya ini di 32 ohm sampai 3 ohm. Gitu. Untuk rentang frekuensinya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Untuk direktivitasnya ini adalah omnidireksional untuk bagian mikrofonnya. Terus untuk daya rata-ratanya ini dia hanya menggunakan 150 mW teman-teman. Mili ya. Kecil. Terus di sini untuk ukuran kabelnya. Untuk ukuran kabelnya itu adalah ini ya, diameter itu 0,3 mili. Dan terus untuk terus untuk panjang dari kabelnya itu adalah 2,2 meter teman-teman, sepanjang itu ya. Oke, terus untuk mikrofonnya ini minus 42 desibel sampai 3 desibel. Terus untuk konektornya ini dia sudah stereo 3,5 mm jack audio ya teman-teman, sama dengan konverternya juga 3,5 mm, jadi universal. Oke, ini untuk modelnya RX-HX25. Oke, sini nih untuk aircapnya immersive in-game audio, jadi bener-bener ketutup ya kuping kalian di headset ini. Oke, terus sini ada metal holder, convertible fit design. Oke, seperti itu. Terus di sini ada easy mic and volume button control operasi. Oke, untuk pengoperasian mikrofon mute unmute-nya juga sudah ada di bagian tengah-tengah kabel ya teman-teman. Terus juga ada volume button-nya juga ada di sini. Seperti itu. Ada detachable mikrofon. Oke, support di Mac Windows 10 tuh kan. Di sini ada akun sosial medianya Rexus itu. Di sini untuk Facebook dan IG itu adalah Rexus ID. Untuk Twitternya ada Rexus_ID. Untuk Telegram dan Facebook itu bisa teman-teman searching aja Rexus Indonesia teman-teman. Oke, untuk produk ini diimpor dari PT Mitra Global Media Pratama Jakarta. Oke, untuk negara pembuatannya itu ini ada di China teman-teman. Oke, sudah. Kalau mungkin ada teman-teman ada kritikan atau saran ke Rexus, bisa langsung ke websitenya ya di www.rexus.id teman-teman. Oke, kita buka. Untuk bukanya begini. Sebelumnya saya udah pernah beli karena ingin nambah satu lagi karena kebutuhan ya buat editor, jadi saya beli satu lagi karena lagi pula barangnya juga worth it dan bagus. Sudah kebalik seperti ini bukanya sini. Oke, dan dibuka. Oke, dia teman-teman. Oke, untuk packagingnya meskipun menggunakan kardus Indomie tapi mewah teman-teman. Untuk ukuran headset packagingnya seperti ini, bisa dibilang mantap. Oke, ini dia untuk mikrofon detachable-nya. Nanti kita coba ya. Ini dia. Ini juga sudah apa ya, elastik atau apa bilangnya teman-teman, fleksibel. Ya seperti itu. Dia seperti ini. Ya, jelas. Teman, di sini ada ininya nih, converternya ya, nih dari ke jack audio dan juga jack mikrofon. Seperti ini teman.
Oke. Sekarang kita keluarin. Ini ada manual book, ada garansi. Oke, keluarin aja dulu. Ini dia untuk headsetnya. Lupa terus malah saya masukin lagi. Ini dia. Ini ada volume buttonnya. Terus ada volume mikrofon mute unmute. Gitu ya. Tuh di sini kasih ditutup juga teman-teman. Untuk bagian jacknya dia sudah gold plate. Dia udah bukan kaleng-kaleng lagi ya. Udah bukan yang biasa yang warna silver. Dan ini untuk mikrofonnya juga gold plate teman-teman. Wih, gokil nih Rexus. Untuk harga 280 ini worth it banget teman-teman. Saya berani jamin ini worth it untuk produknya. Oke, ini dia. Sama gold plate juga. Dan ini juga gold plate teman-teman. Tuh ya. Oke, ini dia untuk headsetnya yang berdiameter 50 mili. Seperti ini. Oke, di sini itu dia tidak menggunakan busa untuk air cup-nya, jadi dia bukan busa atau foam, jadi dia itu menggunakan liter tipis gitu teman-teman, kulit tipis. Ya emang minusnya ada teman-teman. Jadi kalau minusnya pakai kulit tipis seperti ini itu biasanya cepet pegel untuk bagian area kuping. Selain cepat pegel juga cepat keringatan. Jadi teman-teman harus jangan terlalu pakai terus ya, jangan terlalu benar-benar lama untuk di bagian kepala, takutnya karena berkeringat jadi bau di dalam teman-teman, seperti itu. Jadi di sini ada kabelnya yang keluar nih. Ini L left atau di kiri, berarti ini kiri ya teman-teman, dan ini right kanan, seperti itu. Seperti ini untuk headsetnya. Oke, di sini untuk detachable-nya ya teman-teman. Kita masukin. Oke, jelas. Terus di sini ada ini dia. Itu mikrofonnya ya. Jadi pasin ini mikrofonnya di depan mulut kalian teman-teman, seperti ini. Jangan sampai ini yang di belakang. Belakang gitu, balik ya. Disoret dia akan jelas teman-teman. Jadi pastikan ini depan mulut kalian seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Kisah itu kita juga mau lihat ini ya teman-teman. Untuk kartu garansinya, ini ada nomor serinya. Garansinya ini berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun semenjak tanggal pembelian teman-teman. Oke, ini resmi ya, karena produknya juga udah resmi Indonesia. Oke, di sini ada scan untuk install aplikasi mobile Rexus. Boleh tuh teman-teman, bisa teman-teman coba. Kita ada manual booknya. Oke, spesifikasinya sama yang ada di belakang tadi ya. Untuk isi kemasannya itu ada gaming headset dan panduan singkat penggunaan. Ini dia manual book ya, panduan singkat penggunaan. Terus di sini ada fungsi tombol yang tadi ini, yaitu dia untuk volume naik, volume turun, terus saklar mikrofon. Ini dia mikrofon mute unmute, dan juga mikrofon dapat dilepas. Itu fungsi-fungsinya. Terus ini juga bisa dapat digunakan untuk PS4, Xbox, notebook, PC, dan lain sebagainya yang menggunakan audio output jack 3,5 mm teman-teman. Seperti itu. Canda perhatiannya apa nih? Oke, canda garansi Rexus. Juga ada lagi nih kode pindai untuk download ini ya teman-teman ya, Rexus Mobile.
Mungkin ini hanya support untuk di Android ya, untuk di iOS belum ada seperti itu. Oke, kita masukin lagi. Jadi saya sebelum kasih ke editor, alangkah baiknya kita buat videonya dulu teman-teman. Baru deh sekarang kita kasih. Kita masukin lagi teman-teman. Oke, masukin. Oke, ini kita balik lagi tadi ya, terus rapi supaya bisa kelihatan baru teman-teman. Itu di sini ya, kita ambil dulu boxnya. Ini dia, masukin. Sekarang kita masukin. Aman. Oke teman-teman. Oke, kita tutup dan kita masukin lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk review dari headset Rexus AX25 Thunder Fox Trim ini, seperti itu. Oke. Buat teman-teman yang nonton video ini sampai habis, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Thanks for watching and see you.